Situasi Maes Hilgers di Belanda kini membuka kemungkinan baru menjelang Piala AFF 2026. Bek timnas Indonesia itu tidak terlihat mengikuti latihan pramusim bersama FC Twente dan justru menjalani latihan mandiri bersama sejumlah pemain seperti Ivar Jenner, Donny van de Beek, hingga Timothy Fosu-Mensah. Meski masih terikat kontrak dengan Twente hingga 2027, masa depan Hilgers di klub tersebut sedang menjadi tanda tanya setelah hubungannya dengan klub dikabarkan merenggan sejak kegagalan transfer musim lalu. Situasi tersebut membuat peluang Maes untuk bergabung dengan timnas Indonesia mulai menarik perhatian. John Hartman sebelumnya mengatakan bahwa skuad Piala AFF 2026 memang akan didominasi pemain dari kompetisi domestik, tetapi ia juga membuka pintu bagi pemain yang sedang mencari klub baru. Kondisi itu secara tidak langsung membuat nama Maes masuk dalam kemungkinan tersebut. Jika tidak terikat agenda pramusim bersama Twente dan mendapatkan kesempatan bergabung, Piala AFF bisa menjadi tempat baginya untuk kembali mendapatkan ritme pertandingan. Namun, keputusan akhirnya tetap harus mempertimbangkan masa depan klub Maes, terutama karena bursa transfer Eropa masih berlangsung dan dirinya disebut sedang mencari jalan untuk melanjutkan karir di tempat baru. Persaingan menuju skuad final timnas Indonesia akan memasuki babak baru. Setelah menyelesaikan fase pertama pemusatan latihan di Bali, John Hartman akan kembali mengumpulkan para pemain untuk memulai TC tahap kedua pada 16 Juli 2026. Fase ini menjadi semakin penting karena komposisi pemain tidak akan sepenuhnya sama dengan tahap sebelumnya. Dari daftar awal yang berisi 50 nama, Hartman harus terus melakukan penyaringan hingga akhirnya hanya membawa sekitar 23-26 pemain ke Piala AFF 2026. Media Officer Timnas Indonesia, Rifa Zainurafi, memastikan akan ada sedikit perubahan pemain antara fase pertama dan kedua, sementara daftar lengkapnya akan diumumkan secara resmi. Artinya, ada pemain yang harus berhenti setelah tahap pertama, sementara beberapa nama lain berpeluang masuk dan mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuan mereka. Saat ini, para pemain sedang mendapatkan waktu jeda sebelum kembali menjalani program latihan di Bali. Dengan laga pertama melawan Kamboja pada 27 Juli semakin dekat, tahap kedua akan menjadi periode krusial bagi John Hartman untuk menentukan siapa yang benar-benar siap masuk dalam skuad akhir dan membawa timnas Indonesia mengejar target di Piala AFF 2026. Di tengah bergulirnya persiapan klub-klub Eropa menuju musim baru, Marcelino Ferdinand justru terlihat berada di Bali bersama timnas Indonesia. Gelandang 21 tahun itu masuk dalam daftar 50 pemain yang dipersiapkan John Hartman menuju Piala AFF 2026 dan memilih mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Sementara Oxford United telah menjalani agenda pramusim di Inggris, Marcelino terlihat melahap program latihan di Bali United Training Center. Situasi ini menjadi kesempatan penting baginya untuk kembali menunjukkan kualitas sekaligus mendapatkan ritme permainan. Masa depan Marcelino di level klub juga masih menjadi perhatian, sehingga Piala AFF 2026 dapat menjadi panggung penting untuk memperlihatkan kemampuannya. John Hartman sebelumnya memang membuka kesempatan bagi pemain yang sedang mencari klub atau menentukan masa depan mereka untuk bergabung dalam persiapan timnas Indonesia. Dengan bursa transfer Eropa yang masih berlangsung hingga setelah turnamen, Marcelino masih memiliki waktu untuk menentukan langkah berikutnya. Untuk saat ini, fokusnya tertuju pada persaingan menuju skuad final dan kesempatan membantu Garuda menghadapi Piala AFF 2026. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali mulai memperlihatkan sesuatu yang menarik menjelang Piala AFF 2026. Setelah menjalani fase pertama TC selama 7 hari, John Hartman mengaku mendapat kesan kuat dari suasana yang terbentuk di dalam skuad Garuda. Bukan soal siapa pemain yang paling menonjol, melainkan rasa kekeluargaan yang tumbuh di antara para pemain selama menjalani latihan bersama. Menurut Hartman, setiap kali para pemain berkumpul, selalu terasa ikatan yang kuat di dalam tim. Ia bahkan menggambarkan hubungan tersebut seperti sebuah persaudaraan. Para pemain tidak hanya datang untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad final, tetapi juga saling membantu dan mendorong satu sama lain agar terus berkembang. Hartman melihat setiap pemain memiliki keinginan untuk bekerja bersama demi kepentingan tim. Suasana positif itu juga dirasakan Jordi Amat, yang menyebut seluruh pemain telah bekerja keras sepanjang fase pertama sebelum menutup rangkaian latihan dengan pertandingan internal.
Persaingan menuju skuad final memang masih berlangsung, tetapi bagi Hartman, rasa kekeluargaan yang mulai terbentuk menjadi awal penting untuk membangun timnas Indonesia yang lebih solid sebelum memulai perjuangan di Piala AFF 2026. Memasuki tahap kedua pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali, satu nama baru mulai mencuri perhatian. Ragnar Oratmangun dikabarkan telah tiba di Pulau Dewata untuk bergabung dalam persiapan skuad Garuda menuju Piala AFF 2026. Kedatangannya diketahui setelah Ragnar membagikan momen dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melalui Instagram Story. Kehadiran Ragnar menjadi tambahan penting bagi John Hartman ketika persaingan memperebutkan tempat di skuad final semakin ketat. Berbeda dengan tahap pertama, fase kedua menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat komposisi yang lebih lengkap sekaligus menentukan pemain yang benar-benar siap dibawa ke turnamen. Ragnar sendiri menawarkan pengalaman dan fleksibilitas di sektor serangan. Ia dapat dimainkan dari sisi sayap maupun bergerak lebih dekat ke area depan, memberikan Hartman pilihan berbeda dalam menyusun lini serang Garuda. Kedatangannya juga terjadi ketika timnas Indonesia harus kehilangan Mauro Zylstra yang meninggalkan TC akibat cedera dan menjalani pemulihan di Jakarta. Dengan laga pertama melawan Kamboja pada 27 Juli semakin dekat, setiap sesi latihan pada tahap kedua akan menjadi kesempatan penting bagi Ragnar untuk menunjukkan kondisinya. Kini setelah tiba di Bali, ia harus bersaing dengan pemain lain untuk meyakinkan Hartman bahwa dirinya layak mendapatkan tempat dalam skuad akhir timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Satu langkah terakhir kini memisahkan Luke Vickery dari status resmi sebagai warga negara Indonesia. Setelah proses naturalisasinya berjalan bersamaan dengan Mitchell Baker, pemain berusia 20 tahun tersebut dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di Sydney, Australia pada 16 Juli 2026. Berbeda dengan Mitchell yang lebih dahulu mengucapkan sumpah di Jakarta dan langsung bergabung dengan persiapan timnas Indonesia, Luke menyelesaikan tahap akhirnya dari Australia karena saat ini masih menetap dan memperkuat Macarthur FC. Prosesi tersebut akan menutup rangkaian panjang naturalisasi pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek asal Medan. Namun meski status WNI semakin dekat, debut Luke bersama skuad Garuda kemungkinan masih harus menunggu. Piala AFF 2026 berlangsung di luar kalender resmi FIFA, sehingga Macarthur FC tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya. Situasi tersebut membuat Luke sulit bergabung dalam persiapan timnas Indonesia untuk turnamen kali ini.